raja bergeser ke E7, maka putih akan mematikan hitam dengan pengorbanan gajah. Kuda ke G6, double skak. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan lihat 3 permainan catur menang cepat dari pembukaan Scott Game. Scott Game terjadi dari awal permainan pion E4 menghadapi balasan hitam pion ke E5. Putih mengeluarkan kudanya ke F3, lalu hitam kuda ke C6, yang disebut Ruy Lopez alias Spanyol. Di sini, putih memajukan pion ke D4, mengajak pertukaran pion. Ini yang disebut permainan Scott alias Scott Game. Setelah pion kali pion, dari posisi ini kita akan lihat perbedaan susunan gerakannya. Karena putih, ada yang memainkan gajah ke C4, ada yang memainkan kuda ke G5, dan juga kita akan lihat kekalahan putih yang memainkan kuda kali pion. Pertama, ide dari gerakan gajah ke C4, yaitu jika gajah ke B5 skak, pion ke C3 menutup skak. Setelah pion kali pion, putih melakukan rokade pendek. Jika hitam melakukan pion kali pion, gajah akan kali pion. Dan pion G7 jadi terancam gajah. Jika gajah mundur lagi ke F8 untuk melindungi pionnya, maka pion akan dimajukan agar kuda tidak dapat ke F6. Dan jika hitam memajukan pion ke D6 mengancam pion, sekaligus membuka serangan gajahnya, maka benteng ke E1. Jika benar pion kali pion, maka kuda akan menangkap pion. Untuk mendapatkan kuda, hitam akan mengalihkan benteng putih dengan menteri kali menteri. Namun benteng tidak akan melakukan kali menteri, karena kuda yang di E5 ini membantu gajah menyerang pion F7. Maka putih akan melakukan gajah kali F7. Skak. Jika raja geser ke D8, barulah benteng akan kali menteri. Namun, jika raja bergeser ke E7, maka putih akan mematikan hitam dengan pengorbanan gajah. Kuda ke G6, double skak. Langkah terbaik hitam itu gesernya ke E8 kembali. Dan barulah benteng akan melakukan skak dengan kali menteri. Namun jika hitam rajanya melakukan kali gajah, maka hitam akan tewas dengan kuda kali benteng. Skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Dari posisi ini kita lihat menang cepat putih dengan ide yang lainnya. Kuda melompat ke G5. Jika pion ke H6 mengancam kuda, kuda kali pion mengancam menteri. Raja kali kuda, gajah ke C4 skak. Jika raja ke E7, akan menghambat pergerakan menteri dan gajah. Jadi, kemungkinan raja akan balik lagi ke E8. Menteri ke H5 skak. Raja ke E7, menteri mengejar ke F7, skak. Raja ke D6, gajah ke F4, skak. Jika ditutup dengan kuda, menteri ke D5, skak. Raja ke E7, menteri kali kuda, skak mat. Jika tadi tidak ditutup dengan kuda, tapi geser ke C5, menteri ke D5, skak. Dan raja hanya punya satu gerakan lagi, yaitu geser ke B6 atau ke B4. Jika raja ke B6, menteri ke B5 skakmat. Atau
Jika tadi itu raja geser ke B4, menteri ke B5, skakmat juga. Kita kembali ke belakang, yaitu pada posisi ini, kita akan lihat kekalahan cepat putih dari gerakan kuda kali pion. Dikarenakan kita membahas kemenangan hitam, kita putar dulu posisi caturnya. Oke, di posisi ini putih melakukan kuda kali pion. Mengajak pertukaran kuda. Kuda ke F6 mengancam pion. Jika kuda ke C3 melindungi pion, maka gajah ke B4 mengunci pergerakan kuda. Pastinya putih kuda kali kuda, B kali kuda. Lalu putih menteri ke D4, mengancam gajah, sekaligus menambah perlindungan terhadap E4. Maka hitam harus menggerakkan menteri ke E7, melindungi gajah sekaligus menambah serangan pada pion E4. Langkah terbaik putih pada posisi ini yaitu memajukan pion ke F3, melindungi pion sekaligus menghadang pergerakan kuda ke G4. Disinilah hitam dapat melakukan tekanan pada pion putih, yaitu memajukan pion ke D5, menyerang pion. Dan sering terjadi kesalahan putih di posisi ini, yaitu memajukan pion E-nya, mengancam kuda. Padahal, gajah ke G5 lebih baik. Jika benar, pion maju ke E5 mengancam kuda, maka gajah ke C5 mengancam menteri. Buat putih yang tetap berusaha ingin mempertahankan pion E-nya, akan melarikan menterinya ke F4 agar pionnya dapat tetap terlindungi. Dengan bergeraknya menteri ke F4 ini, pion E putih ini tidak dapat dipertahankan. Karena gajah dapat ke E6 menambah ancaman terhadap pion E putih ini. Pion tidak dapat kali gajah karena terkunci menteri. Dari posisi ini, putih mulai terdesak. Dan langkah terbaik putih itu kuda ke E2, mencegah pion D hitam agar tidak maju ke D4 nantinya. Lalu gajah kali pion, mengancam menteri, dan menteri ke E3. Hitam rokade pendek, putih gajah ke D2, membuka jalan rokade panjang. Persiapan hitam untuk menggerakkan gajah, benteng digeser ke E8. Lalu putih pion ke C3, menutup ancaman gajah terhadap pion B2. Dan hitam benteng ke B8 mengancam pion. Jika putih melakukan rokade panjang, berarti pion B2 jadi terlindungi oleh raja. Maka gajah C keluar ke F5. Dan kekalahan putih tidak dapat dihindari lagi. Mungkin putih hanya merasa tidak nyaman dengan keberadaan gajah, lalu mengusirnya dengan pion. Dan gerakan tidak terduga dari hitam akan terjadi. Menteri bergerak ke A3. Kenapa menteri bergerak ke A3? Lihat, posisi benteng sudah siap melakukan skakmat di petak B1 jika putih melakukan pion kali menteri. Benteng langsung melesat ke B1, skakmat. Dan jika putih melakukan kali gajah terlebih dahulu, menteri kali pion, skakmat.